Sekarang hadis yang ke-64 dari cabang yang 100. Kita coba baca dulu. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana al-Auza'i qala haddatsani Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman qala haddatsani Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul laila?" Faqultu bala. Nah, jadi kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang sahabat Nabi, saya juga seorang sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, alam ukhbar." Nah, apa makna alam ukhbar? Alam itu huruf istifham. Ukhbar diberitahu. Kalau alam ukhbar, apa maknanya? Hmm? Itu pertanyaan negatif, dalam sigot negatif. Bukankah telah diberitahukan kepadaku? Ya. Atau belumkah? Atau bukankah telah aku diberitahu? Artinya sudah sampai berita kepadaku tentangmu. Annaka tasumun nahar wa taqumul laila. Bahwasanya engkau berpuasa pada waktu siang dan melakukan sholat pada waktu malamnya. Maksudnya secara rutin, bukan sekali-sekali. Kalau berpuasa sekali-sekali pada siang hari, puasa sunat tak ada masalah. Persoalannya terus-menerus. Nah, sehingga disebutkan dalam bentuk mufrad di sini menunjukkan terus-menerusnya itu. Sampai berita kepadaku, engkau berpuasa pada waktu siang. Wa taqumul laila, dan melakukan sholat malam pada setiap malam. Nah, sahabat dulu sholat malamnya tidak seperti kita. Mereka itu berusaha semaksimal mungkin mencontoh seperti sholat malamnya Nabi. Padahal sholat malam bagi Nabi itu wajib, bagi umatnya itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Nah, itu beda hukum sholat malam Nabi dengan umatnya. Nabi wajib, bagi kita tidak. Tapi walaupun demikian, sahabat itu mencontoh bagaimana Nabi. Bahkan di akhir ayat surat Al-Muzammil itu, Rasulullah salat malamnya di awal-awal itu 2/3 malam, 1/3, setengah malam, sahabat pun mencontoh. Akhirnya karena tidak bisa mengukur mana malam yang 2/3, setengah, 1/3, akhirnya mereka tak mau kurang melaksanakan sholat malam dari yang diperintah. Akhirnya mereka sholat malam semalam suntuk. Maka Allah lah yang kemudian melarang mereka jangan seperti itu. Allah tahu, alima an sayakuna minkum marda. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, dalam keadaan sakit pun tidak mau meninggalkan sholat malam. Nah, kemudian wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian kalian Allah tahu itu dalam keadaan safar berjalan, safar tidak mau meninggalkan sholat malam. Padahal safar itu dalam rangka mencari nafkah. Sholat malam itu sunat, cari nafkah wajib, juga tidak mau meninggalkan sholat malam. Nah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yang lain dalam rangka berjihad, perang, juga tidak mau meninggalkan salat malam. Jihadnya wajib bagi mereka. Salat malam sunat. Nah, maka Allah katakan faqra'u ma tayassara minhu. Nah, sekarang tak usah salat malam lama-lama. Baca saja ayat Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Ada yang membuat lama itu adalah bacaan ayat. Nah, itu para sahabat. Jadi di sini memang disebutkan Abdullah itu dia selalu puasa pada siang hari, pada waktu malamnya dia itu sholat malam. Sementara jasadnya atau yang lain punya hak atas dirinya itu. Fakultu,
Lalu saya jawab, kata Abdullah, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, saya melakukan itu. Qal, maka Rasul mengatakan, "Fala taf'al." Jangan lakukan lagi seperti itu. Jangan puasa terus-menerus sepanjang setiap hari. Jangan sholat malam setiap malam. Nah, jangan lagi lakukan seperti itu. Artinya sholat malamnya itu menghabiskan waktu malamnya sehingga meng apa namanya, mengambil hak yang lain. So, kaidahnya begini, kalau ada perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan, pasti ada hak yang terabaikan. Itu kaidahnya itu. Kalau orang sholat malamnya semalam suntuk berlebih-lebihan, pasti ada hak mata yang tidak tersalurkan. Berarti zolim kepada mata. Wah, habis ya. Iya. Ya, jauh juga ini. Tak sampai. Boleh angkat bentar. Oh ya, bentar, ini ada ini. Sudah, ini aja. Nggak usah, biarkan saja. Sampai mana tadi tuh? Ada. Kalau ada perbuatan atau amal yang dilakukan secara berlebih-lebihan, pasti ada hak yang terabaikan. Sholat malamnya tiap malam menghabiskan waktu, berarti ada hak lain yang akan terabaikan. Itu nggak boleh. Jadi Rasulullah mengatakan, "Fala taf'al," jangan laku seperti itu, tapi sum wa aftir. Berpuasalah, berbuka juga. Ya, sehari ini berpuasa, besoknya jangan berpuasa lagi, berbuka. Qum wa nam. Silakan sholat malam, kemudian tidur. Jangan habis waktu malam untuk sholat malam semuanya. Nggak boleh, itu namanya zalim. Nah, wa inna li jasadika 'alaika haqqa. Karena sesungguhnya, nanti terjemahkan semua lafaznya ya. Nah, maka karena sesungguhnya li jasadika, bagi jasadmu, 'alaika. Kan ala itu merupakan kewajiban. Kewajiban engkau atau atas engkau haqqah, ada haknya. Berarti hak bagi satu pihak, kewajiban bagi pihak yang lain. Antara kita dengan jasad kita, hak badan itu adalah diistirahatkan, wajib untuk kita tunaikan. Walaupun mungkin bukan wajib berarti wajib secara syariat, yang penting mesti ditunaikan. Wa inna li'ainika 'alaika haqqah. Dan karena sesungguhnya matamu, atasmu ada haknya. Mata juga harus diberi kesempatan untuk istirahat, tidur. Nah, wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Dan karena sesungguhnya bagi istrimu, atasmu ada haknya. Wa inna li zaurika. Apa makna di zauri? Eh? Zaur, ziarah. Orang yang mengunjungimu. Bisa bisa tamu. Artinya orang yang menziarahi engkau harus dilayani, ada haknya. Orang yang bertamu kepada engkau harus dilayani. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Zaur, orang yang mengunjungi. Ziarah. Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin salasata ayyam. Dan sesungguhnya bihasbika, hasbuk, cukup bagi engkau.
Artinya engkau kan ingin mendapatkan pahala besar, pahala banyak dengan amal soleh. Sehingga sampai-sampai berkeinginan dan mempraktekkan sholat malam setiap malam. Puasa sepanjang hari, kan itu yang mau dicari. Ingin mendapatkan pahala yang banyak. Sekarang cukup untuk mendapatkan itu, antasuma kulla syahrin salasata ayyam. Untuk mendapatkan keutamaan puasa sepanjang hari itu, tidak mesti berpuasa setiap hari. Tapi caranya apa? Cukup puasa 3 hari setiap bulan. Apa logikanya? Satu hari puasa, Allah beri balasan dengan 10 hari puasa. Dalam 1 bulan sebanyak 30 hari, berpuasa 3 hari dinilai berpuasa 30 hari. Kalau dilakukan setiap bulan, berpuasa 3 hari setiap bulan, berarti 30 hari, maka dihitung sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Nah, itu logikanya begitu. Nah, fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihha. Karena sesungguhnya bagi engkau setiap kebaikan asyra amsalihha. Ada 10 kali lipat yang balasan 10 kali lipat yang semisal dengan itu. Berarti puasa sehari sama dengan puasa 10 hari. Itu sudah cukup. Karena kamu ingin mencari pahala besar, ya itu. Cukup lakukan satu, balasannya 10. Fa inna zalika siyamud dahri. Karena sesungguhnya itulah yang demikian itu adalah sama dengan berpuasa sepanjang tahun selama-lamanya. Fasyaddadtu fashuddida alayya. Ternyata dia mengaku juga, saya sudah memberat-beratkan diri saya sendiri, sudah mengketatkan diri sendiri, maka akhirnya saya menjadi berat sendiri. Padahal ternyata caranya mudah untuk mendapatkan pahala yang besar itu mudah. Cukup melakukan 1 kali puasa, pahalanya 10 kali lipat. Nah, lalu dia juga masih belum puas, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Sesungguhnya saya memiliki atau mendapati kekuatan. Artinya kekuatan berpuasa lebih dari 3 hari pada setiap bulannya. Saya sanggup di atas itu. Nah, lalu apa kata Nabi? Qal fasum siyama nabiyillahi Daud alaihissalam. Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wala tazid alaihi. Dan jangan lebihkan daripada itu. So, kalau sudah berpuasa melebihi puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, tak ada puasa baginya. Ya kan? Semuanya puasa, berarti sama dengan tak berpuasa. Itu menyiksa diri. Itu tidak boleh. Maka lakukanlah seperti puasa Nabi Daud dengan lebihkan. Qultu wa makana wa wa makana siyamu nabiyillahi Daud alaihissalam qal nisfud dahri wa kana Abdullah yaqul ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya gimana? Dia katakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah puasa Nabiullah Daud itu? Beliau bersabda, setengah masa. Nah, nisfud dahri. Kan dia tanyakan, seperti apa puasa Nabi Daud alaihissalam itu? Langsung mengatakan nisfud dahri. Setengah, setengah masa. Setengah tahun. Berarti sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Kemudian, fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira, maka Abdullah berkata setelah ma kabira. Ma makna kabir? Tua, setelah dia umurnya tua. Ya laitani. Ini merupakan pengharapan. Alangkah baiknya seandainya aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umur sudah tua. Nah, itu makna daripada terjemah hadis. Mufradat jelas kira-kira? Ada yang diragukan mufradatnya? Tasum jelas, nahar sih.
Iya, panjang masa, dahar. Kan salah satu, lapas yang menunjukkan masa itu kan ada al-asri, jadi masa, ad-dahru juga masa artinya, as-sanah, tahun, sepanjang masa. Di sini ada lapas yang sulit ya, sum artinya perintah berpuasalah, abtir berbukalah, kum sholatlah. Setiap kata kum yang dihubungkan dengan waktu malam itu semuanya bermakna sholat malam. Itu dalam Al-Qur'an. Dan hadis juga seperti itu. 6 tidur, haqqo hak, ain mata, mata punya hak, hasbik atau hasbuk cukup bagimu, kemudian ada lagi lapas yang sulit ya. Rukhsah, keringanan dari Allah. Qabil tuh saya terima. Ya laitani itu sebuah pengharapan. Alangkah baiknya. Baik, itu makna mufradat dan terjemah singkat dari hadisnya ini. Sekarang apa kira-kira korelasi kontemporernya? Wawasan kontemporernya apa? Atau coba fawaidnya apa kira-kira faedahnya? Ini banyak sekali ya, karena hadisnya panjang. Di antaranya hadis ini mengandung larangan untuk berpuasa sepanjang hari dan sholat malam setiap malam sepanjang malam. Artinya dilarang melakukan ibadah secara berlebih-lebihan. Nah, itu yang pertama. Sholat malam jangan berlebih-lebihan. Betulnya sholat setiap malam itu tidak ada masalah. Asalkan jangan dari habis sisa sampai subuh setiap malam begitu. Pagi sudah bekerja, cari nafkah. Itu tidak boleh. Itu menyiksa badan. Tapi kalau sholat malamnya umpamanya 11 rakaat dimulai pukul 4 subuh atau jam 3 subuh sampai menjelang subuh itu bagus. Atau sholat malamnya hanya 10 menit untuk sholat witir saya 3 rakaat, ya boleh setiap malam. Malah itu jangan ditinggalkan. Nabi di antara ibadah yang Rasulullah larang jangan sampai ditinggalkan, itu adalah sholat witir setiap malam. Kan ada beberapa ibadah. Pesan Nabi kepada Bilal, jangan tinggalkan sholat witir setiap malam, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, termasuk jangan tinggalkan sholat duha minimal 2 rakaat. Karena itu pengganti sedekah tubuh sebanyak 360 kali. Sesuai dengan banyaknya jumlah persendian dalam tubuh kita. Nah, gantinya dengan sholat duha. Ada lagi pesan Nabi jangan tinggalkan zikir setelah sholat dengan membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri. Itu jangan ditinggalkan setelah sholat. Nah, kemudian dalam hadis ini juga mengandung pelajaran faedah bahwa anggota tubuh kita ini atau hal-hal yang berhubungan dengan kita itu punya hak masing-masing. Mata kita ada haknya untuk diistirahatkan, tubuh kita ada haknya untuk diistirahatkan, pasangan kita juga ada haknya. Nah, kemudian bahkan orang yang bertamu mengunjungi kita juga ada haknya. Bahkan orang yang tidak memuliakan tamu itu dipertanyakan keimanannya atau dia tidak sempurna imannya. Bayangkan tamu itu kan maksimal 3 hari. Kalau dia bertamu ke rumah kita 3 hari, selama 3 hari mesti dilayani dengan baik. Kalau lebih dari 3 hari, nah, mau dilayani dengan baik, itu berarti sedekah.
sedekah sunnah artinya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ini jelas dari teksnya, fa innalaka bikulli hasanatin asyra amsalihha. Karena sesungguhnya milikmu setiap satu kebaikan akan kamu dapatkan 10 yang semisal dengan itu. 10 kebaikannya. Tapi di akhirat berupa pahala. Nah, kemudian puasa yang paling ketat yang diperbolehkan itu adalah puasa Nabi Daud dan tidak boleh melebihi puasa dari puasa Nabi Daud. Itu puasa terbanyak yang boleh dilakukan oleh seseorang. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Jangan dibuat 2 hari berpuasa, sehari berbuka, enggak boleh. Tapi yang boleh sehari berpuasa, sehari berbuka. Bagaimana dengan puasa dan Kamis? Kalau sudah menerapkan puasa Nabi Daud, tak ada lagi kesunahan puasa Senin Kamis. Nah, ada lagi. Karena tidak akan bentrok nanti antara puasa Senin Kamis dengan puasa Nabi Daud. Baik, itu barangkali kemudian ada juga dalam hadis ini betapa juga dianjurkan atau dicintai untuk mengambil rukhsah dalam masalah agama. Rukhsah, keringanan. Jadi dianjurkan atau sunnah untuk mengambil rukhsah dalam urusan agama. Memang ulama fikih beda pendapat apakah rukhsah itu wajib atau tidak. Dalam mazhab Hanafi, rukhsah itu wajib. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang safar itu dia wajib mengqashar salat. Kalau dalam mazhab yang lain tak wajib, hanya sunat muakkad. Dalam safar dia walaupun mampu melakukan sholat asar umpamanya 4 rakaat, tapi karena dalam keadaan safar disunahkan 2 rakaat. Nah, tapi dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang dalam keadaan safar itu wajib sholat 2 rakaat. Karena mengambil rukhsah itu wajib. Apa sebab? Itu kan karunia Allah, keringanan dari Allah. Dianggap sombong kalau orang tidak mengambil pemberian Allah. Itu masalahnya. Tapi itu hanya dalam mazhab Abu Hanifah. Kenapa mazhab lain tidak? Karena dalam pandangan Imam Syafi'i, ketika Rasul dan para sahabat itu dalam keadaan safar, sebagian mengqashar salat, sebagian tidak mengqashar, melakukan salat secara sempurna. Dan Nabi tahu. Lalu Nabi tidak menegur mereka. Yang salat 2 rakaat mengqashar tak ada masalah. Yang salat 4 rakaat juga tidak ada masalah. Berarti dua-duanya boleh. Nah, kalau begitu, rukhsah itu hukumnya hanya sunat, bukan wajib. Nah, itu kira-kira. Itu ya fikih yang bisa kita ambil. Ada pertanyaan? Cukup? Udah capek?